Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadatun Nubla, mahasiswi dari PGNI 6 semester 6 dengan NIM 0306183179. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang active learning bermuatan karakter. Ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah tematik di kelas tinggi. Saya akan menjelaskan active learning atau belajar aktif bermuatan karakter. Dan itu terdapat pengertian belajar aktif, model pembelajaran aktif, dari model pembelajaran aktif, langkah-langkah dalam model pembelajaran aktif, learning, jenis-jenis dari model pembelajaran aktif learning, dan kelemahan kelebihan dari model pembelajaran aktif learning. Yang pertama itu pengertian belajar aktif learning atau belajar aktif. Belajar aktif atau active learning berasal dari dua suku kata, yaitu belajar dan aktif. Nah, menurut Muhyiddin Shah, belajar mempunyai arti tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Sedangkan menurut Sardiman, pengertian belajar ini dibaginya menjadi dua macam, yaitu pengertian arti luas dan pengertian belajar arti sempit. Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psikofisik menuju perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksud sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Nah, definisi dari Sardiman ini selalu dianut oleh sekolah-sekolah. Sedangkan aktif yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu aktif, yang mempunyai arti rajin, sibuk, dan giat. Nah, sebagai suatu konsep, pembelajaran aktif adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya terlibat secara intelektual dan emosional, sehingga subjek dididik betul-betul terlibat dalam melakukan kegiatan belajar. Dalam pembelajaran aktif, siswa diposisikan sebagai inti dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran aktif adalah salah satu strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan dan partisipasi subjek pendidik secara optimal, sehingga siswa mampu mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien. Nah, dari penjelasan yang di atas yang saya sampaikan, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran aktif learning atau pendekatan belajar aktif adalah suatu cara atau strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan dan partisipasi peserta didik seoptimal mungkin, sehingga peserta didik mampu mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakter pembelajaran active learning. Pembelajaran active learning adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antara siswa maupun siswa dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, menurut Bonwell tahun 1995, pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Kedua, siswa tidak hanya belajar secara pasif, tetapi mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berhubungan dengan materi pelajaran. Yang keempat, siswa banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Yang kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran tersebut.
Prinsip-prinsip model pembelajaran aktif atau active learning. Prinsip-prinsip pendekatan belajar aktif atau active learning strategy adalah tingkah laku yang mendasar bagi siswa yang selalu nampak dan menggambarkan keterlibatannya dalam proses belajar mengajar, baik keterlibatan mental, intelektual maupun emosional yang dalam banyak hal dapat diisyaratkan sebagai keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk keaktifan fisik. Nah, di sini ada prinsip motivasi. Motif adalah daya dalam kepribadian seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, prinsip latar atau konteks. Kegiatan belajar ini tidak terjadi dalam kekosongan. Sudah jelas para siswa yang mempelajari sesuatu hal yang baru telah pula mengetahui hal-hal yang secara langsung dan tak langsung atau tak langsung berkaitan. Yang ketiga, prinsip keterarahan kepada titik pusat atau fokus tertentu. Seorang guru diharapkan dapat membuat suatu bentuk atau pola pelajaran agar pelajaran tidak terpecah-pecah dan perhatian murid terhadap pelajaran dapat terpusat pada materi tertentu. Keempat, prinsip hubungan sosial dan sosialisasi. Dalam belajar, para siswa perlu dilatih untuk bekerja sama dengan rekan-rekan sebayanya. Ada kegiatan belajar tertentu yang akan lebih berhasil jika dikerjakan secara bersama-sama, misalnya dalam kerja kelompok, daripada jika dikerjakan sendirian oleh masing-masing siswa. Yang kelima, prinsip belajar sambil bekerja. Anak-anak pada hakikatnya belajar sambil bekerja atau melakukan aktivitas. Bekerja adalah tuntutan untuk penyataan dari anak-anak. Karena itu anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan otot dan pikirannya. Yang ketujuh, prinsip perbedaan perorangan atau individualisasi. Karena prinsip menemukan, seorang guru hendaknya dapat memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mencari dan menemukan sendiri beberapa informasi yang telah dimilikinya. Informasi guru tersebut hendaknya dibatasi pada informasi yang benar-benar mendasar dan memancing siswa untuk menggali informasi selanjutnya. Langkah-langkah mode pembelajaran active learning. Yang pertama itu fase menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Fase kedua menyajikan informasi. Fase ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam suatu kelompok. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasinya. Yang keenam, memberikan penghargaan dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis mode pembelajaran aktif. Yang pertama, true or false, benar atau salah. Yang kedua, guided teaching, pembelajaran terbimbing. Yang ketiga, card sort, cari kawan. Yang keempat, the power of two, gabungan dua kekuatan. Yang kelima, rotating roles, permainan bergilir. Reading with. Yang ke-7, info search. Yang ke-8, index card match. Yang ke-9, everyone is a teacher here. Yang ke-10, student corrected case study. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dari mode pembelajaran aktif atau active learning. Yang pertama, peserta didik lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, mempunyai lingkungan yang aman. Yang ketiga, partisipasi oleh seluruh kelompok belajarnya. Yang keempat, setiap orang bertanggung jawab dalam kegiatan belajarnya sendiri. Yang kelima, kegiatan bersifat fleksibel dan adanya relevansinya. Yang keenam, reseptif meningkat. Ketujuh, pendapat induktif distimulasi. Yang kedelapan, partisipan mengungkapkan proses berpikir mereka. Nah, ada juga kelemahan dari mode pembelajaran aktif ya, atau active learning, yaitu keterbatasan waktu dalam mengajar.
kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan belajar. Yang ketiga, ukuran kelas yang terlalu besar, keterlambatan materi atau peralatan dan sumber daya untuk melakukan pembelajaran aktif. Yang selanjutnya, risiko penerapan active learning tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.